Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, warfa' biwawin wa biyajrur wansibi, salima jam'i amirin wa mudhnibi, wa shibhi dhaini. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibni Malikin. Di sini beliau mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyyah beliau, yaitu bait yang ke-35 dan ke-36. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan warfa' biwawin wa biyajrur wansibi. Ya, rafa'kanlah dengan wawu dan majrurkanlah dan nasabkanlah, atau jarkanlah dan nasabkanlah dengan ya. Apa yang di-i'rab seperti itu? Yaitu dirafa'kan dengan wawu, kemudian dijarkan dan dinasabkan dengan ya, yaitu salima jam'i amirin wa mudhnibi. Yaitu jamak yang salim, seperti amirin dan mudhnibin. Wa shibhi dhaini, dan yang serupa dengan dua kata tersebut, yaitu amirin dan mudhnibin. Nanti akan ada penjelasan mengapa yang dipilih adalah amirin dan mudhnibin. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini. Subbab di mana terdapat bait yang ke-35 dan ke-36. Yaitu i'rabu jam'il mudzakkaris salimi. Jadi bait ke-35 dan ke-36 itu adalah i'rab untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan mengenai bait ini. Kemudian beliau melanjutkan, hadzal babu tsalitsu mimma yu'rabu bil hurufi. Ini merupakan bab yang ketiga dari kata yang di-i'rab dengan huruf. Kita sudah membahas 3 bab, dan ketiganya itu semuanya di-i'rab dengan huruf. Di mana yang pertama al-asma'us sittah itu rafa' dengan wawu, kemudian nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Kemudian bab yang kedua adalah isim mutsanna dan mulhaqnya, yang rafa' dengan alif dan nasab dan jar dengan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab ketiga dari kata yang di-i'rab dengan huruf. Apa itu? Wa huwa jam'ul mudzakkaris salimi. Jam'ul mudzakkaris salimi, yaitu jamak mudzakkar salim. Nah, perhatikan di sini, di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan harokat di kitab beliau. Dan beliau memberikan harokat kasroh untuk as-salimi. Berarti as-salimi itu adalah sifat untuk al-mudzakkar, bukan untuk jam'u. Kita lihat catatan kaki. Di sini beliau memberikan keterangan bahwa kalimatus salimi sifatun lil mudzakkari. Kata as-salimi itu adalah sifat untuk kata al-mudzakkar. Fa tudbatu mithluhu. Atau fa tudbatu mithlahu.
Ya maka kata as-salimi ini itu diharokati atau diberi harokat dengan yang semisal dengan kata mudzakkar. Maka tadi bukan dibaca jam'ul mudzakkaris salimu, tetapi dibaca jam'ul mudzakkaris salimi. Karena kata as-salim di sini adalah sifat untuk kata al-mudzakkar. Hadza huwal ahsanu. Ya, pendapat ini, yaitu pendapat di mana as-salim itu adalah sifat untuk al-mudzakkar, itu adalah pendapat yang lebih baik menurut beliau. Liqaulina, ya karena perkataan kami, salima fihi bina'ul wahidi inda jam'ihi. Mengapa as-salim itu disifatkan atau menjadi sifat untuk kata al-mudzakkar? Karena salima fihi bina'ul wahidi inda jam'ihi. Karena bentuk wahidnya atau bentuk mufradnya itu tetap selamat ya, ketika dia itu dijamakkan. Ya contohnya apa? Contohnya muslimuna. Muslimuna itu asalnya adalah muslimun. Asalnya adalah muslimun. Ya, maka ketika menjadi jamak yaitu muslimuna, itu bentuk muslimun tetap selamat. Ya, tetap ada huruf mim, ya sin, lam dan mim dan harokatnya juga tetap sama. Karena itu, ya di sini beliau menguatkan pendapat bahwa as-salim itu adalah sifat untuk al-mudzakkar, bukan untuk jamak. Ya. Kalau di catatan kaki dari cetakan Dar Ibnul Jauzi itu ada tambahan yang menguatkan pendapat beliau, yaitu beliau menyebutkan dzakara as-Sabbanu fi hasyiyatihi ala syarhil Ashmuni. Ya. As-Sabban itu menyebutkan dalam hasyiyah beliau terhadap syarah al-Ashmuni. Ya, dan kita mengetahui syarah al-Ashmuni itu adalah syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik, yaitu al-Mujallad al-Awwala, kemudian as-Safhata al-Thamanina. Ya, jadi pada jilid pertama, kemudian di halaman yang ke-80, itu as-Sabban itu menyebutkan. Ya, menyebutkan apa? Ya, nanti akan kita teruskan. Wa min ba'dihil Khudhariyyu fi hasyiyatihi ala syarh Ibni Aqilin. Dan sebelum beliau, yaitu sebelum sebelum As-Sabban, itu juga ada yang menyebutkan. Siapa itu? Yaitu Al-Khudhari. Dalam hasyiyah beliau untuk syarah Ibnu Aqil. Dan kita mengetahui, ya syarah Ibnu Aqil itu juga syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik. Ya Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama. Kemudian As-Safhat al-Hadiyata wal Arba'ina. Ya pada halaman ke-41. Nah, apa yang disebutkan oleh As-Sabban dan juga Al-Khudhari? Annal arjaha i'tibaru kalimatis salimi sifatan lil mudzakkari. Ya bahwa pendapat yang lebih rajih atau pendapat yang lebih kuat itu bahwa ya menganggap kata as-salim itu merupakan sifat untuk kata al-mudzakkar. Ya jadi As-Sabban dan juga Al-Khudhari juga memilih pendapat ini. Bahwa kata as-salim itu adalah sifat untuk kata al-mudzakkar. Fatudbatu mithlahu. Ya maka kata as-salim itu diberi harokat seperti al-mudzakkar. Bukan seperti jam'u. Maka dibaca jam'ul mudzakkaris salimi. Bukan jam'ul mudzakkaris salimu. Menurut beliau berdua rahimahumallahu ta'ala. Mengapa? Liqaulina salima fihi bina'ul wahidi inda jam'ihi.
Yaitu karena ucapan kami bahwa bentuk wahidnya, yaitu bentuk mufradnya itu tetap selamat ketika menjadi jamak. Ya seperti tadi, mukminun menjadi mukminuna, itu mufradnya yaitu mukminun itu tetap selamat bentuknya. Namun di sini ada tambahan wa yajuzu i'tibaruha sifatan li jam'in. Ya akan tetapi boleh juga bahwa as-salim itu dianggap sebagai sifat untuk jamak. Ya artinya dibaca jam'ul mudzakkaris salimu. Ya unzur an-nahwal wafiya al-mujalladal awwala ya as-safhatas sabi'ata wa thalathina wa atau ba'da mi'atin. Dan ini dapat dilihat pada kitab An-Nahwul Wafi jilid pertama halaman 137. Ya, maka ini adalah perkara yang luas. Artinya ada yang membaca jam'ul mudzakkaris salimu atau jam'ul mudzakkaris salimi. Ya hendaknya ya bagi kita yang sudah mempelajari kitab ini itu tidak bermudah-mudah menyalahkan yang membaca berbeda dengan kita. Ya, misalkan kita mengikuti pendapat Syekh Abdullah Al-Fauzan ya bahwa membacanya adalah jam'ul mudzakkaris salimi, tidak perlu menyalahkan yang membaca jam'ul mudzakkaris salimu. Demikian pula sebaliknya. Ya, kita kembali ke atas. Ya, wa ta'rifuhu dan definisi dari jamak mudzakkar salim ismun dalun ala aktsara min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua. Ya, sesuatu yang lebih dari dua. Bi ziyadatin fi akhirih. Yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua dengan tambahan di akhir kata tersebut atau di akhir isim tersebut. Kemudian salihun litajridi. Dan ini syaratnya seperti definisi dari isim mutsanna bahwa salihun litajridi, yaitu memungkinkan dikosongkan. Artinya memungkinkan dikosongkan dari tambahan tersebut. Wa atfi mithlihi alaihi. Dan isim yang telah dikosongkan tersebut itu memungkinkan untuk diatofkan dengan yang semisal. Ya, ini serupa dengan definisi yang ada pada isim mutsanna. Nahwu contohnya farihal faizuna. Ya, farihal faizuna. Ya, para pemenang tersebut itu telah bergembira. Ya. Fahadha ismun dalun ala aktsara min itsnaini. Maka al-faizuna itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua. Wa fihi ziyadatun fi akhirih. Dan di dalam al-faizuna itu terdapat tambahan di akhir kata tersebut. Wahiyal wawu wan nunu. Tambahan tersebut itu adalah huruf wawu dan huruf nun. Wa huwa salihun litajridi min hadhihi ziyadati. Dan kata al-faizuna itu yang memungkinkan untuk dikosongkan atau dihilangkan dari tambahan tersebut. Ya, jadi al-faizuna itu memungkinkan diambil wawu dan nunnya menjadi al-faizu. Ala tara annaka taqulu faizun. Ya, tidakkah engkau melihat ya bahwa engkau dapat mengatakan faizun. Ya, seorang pemenang.
Wa yasihhu atfu mithlihi alaihi. Ya, dan kata faizun tersebut itu memungkinkan untuk diatofkan dengan kata yang sama. Fataqulu, ya maka engkau mengatakan ja'a faizun wa faizun akharu. Ya, telah datang seorang pemenang dan juga seorang pemenang yang lain. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi menjadi ja'al faizu wa faizun akharu. Telah datang ya, seorang pemenang dan pemenang yang lain. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan beliau, wal muradu bis-salimi. Nah, apa yang dimaksud dengan kata as-salim? Yang dimaksud dengan kata as-salim di jamak mudzakkar salim itu adalah ma salimat fihi sighatul mufradi indal jam'i. Ya, ma salimat fihi sighatul mufradi indal jam'i. Yaitu jamak ya, di mana bentuk mufradnya itu tetap selamat. Ya, tetap selamat ketika dijamakkan. Ya. Jadi ada kata yang mufrad ketika dijamakkan itu bentuk mufradnya tetap selamat. Ya. Bi an yabqa mufraduhu ba'da jam'ihi. Ya, yaitu bentuk mufradnya itu tetap dalam bentuknya ketika atau setelah dijamakkan. La yadkhulu hurufahu taghyirun fi naw'iha. Ya. Maka tidak ada perubahan yang masuk ke huruf-huruf dari kata mufrad tersebut. Ya, la yadkhulu hurufahu taghyirun fi naw'iha. Ya, tidak ada perubahan yang masuk ke huruf-huruf dari kata mufrad tersebut. Ya, perubahan dalam apa? Taghyirun fi naw'iha. Ya, baik dalam bentuk jenisnya. Ya, tidak ada perubahan jenis. Au adadiha. Ya, dan tidak ada perubahan jumlah hurufnya. Ya, jadi jenis hurufnya tetap sama, kemudian jumlah hurufnya tetap sama, au harokatiha. Ya, dan harokatnya juga tidak berubah. Ya, contohnya muslimun dan muslimuna. Maka tetap sama. Ya, tetap sama. Muslimun pada muslimuna itu jenis hurufnya sama. Ya, tidak ada huruf yang berubah. Jumlah hurufnya juga sama. Harokatnya juga tidak berubah. Illa indal i'lali. Ya, kecuali jika ada atau kita perlu melakukan i'lal di situ. Ya, i'lal itu ya ketika suatu kata diakhiri dengan huruf illah atau ada huruf illah di suatu kata, itu terkadang kita perlu melakukan ya pengubahan. Ya, kita perlu melakukan pengubahan dari huruf-huruf tersebut ya, supaya lebih mudah diucapkan. Ya, fi nahwi, contoh aplikasi dari ilmu i'lal itu adalah ja'al mustafauna. Ya, ja'al mustafauna. Ya, ja'al mustafauna. Telah datang orang-orang yang terpilih. Ya, maka di sini itu ada penerapan dari kaidah i'lal. Nah, kita lihat catatan kaki. Mufraduhu Mustafa. Ya, mufraduhu Mustafa. Bentuk mufrad dari al-mustafauna itu adalah Mustafa. Falamma jumi'a hudhifat alifuhu. Maka ketika Mustafa itu dijamakkan, maka huruf alifnya itu dihapus.
Wa baqiya ma qablaha maftuhan. Dan huruf yang sebelumnya, yaitu huruf fa, itu tetap dalam bentuk atau tetap dalam keadaan fathah. Jadi tidak dibaca mustafuna, tapi mustafauna. Mengapa tetap dalam bentuk fathah atau tetap dalam harokat fathah? Liddalalati 'alal alifil mahdhufati. Ya. Jadi fa itu tetap dalam keadaan fathah untuk menunjukkan akan alif yang dihapus tadi. Ya, karena harokat fathah itu menunjukkan atau itu yang paling dekat atau terbiasa dengan huruf alif. Jadi asalnya Mustafa, ya, kemudian ketika dijamakkan menjadi Mustafauna. Ya, ada alif yang dihapus di situ. Ya, ini hanya ketika ada huruf illah di akhir. Jadi perlu ada penerapan kaidah i'lal. Nah, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala kembali melanjutkan penjelasannya di atas. Wa hukmuhu ar-raf'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati. Dan hukum i'rab untuk jamak mudzakkar salim itu adalah dirofakkan dengan wawu ya sebagai pengganti dhammah. Ya karena ya dhammah itu adalah hukum asal untuk rafa'. Nahwu contohnya aflahal amiruna bil ma'rufi. Ya aflahal amiruna bil ma'rufi. Ya beruntung orang-orang yang ya, menyuruh kepada kebaikan. Maka kata al-amiruna, dia itu fa'il, dan fa'il itu marfu'. Ya, di sini marfu'nya itu dengan wawu. Jadi al-amiruna. Tanda rafa'nya adalah wawu. Kemudian wan nasbu wal jarru bil ya'i. Ya, wan nasbu wal jarru bil ya'i. Ya. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya. Aflahal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari. Ya. Aflahal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari. Ya beruntung orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan juga ya mencegah dari kemungkaran. Maka al-amiruna itu sebagai fa'il itu rafa' dengan wawu. Dan an-nahuna itu sebagai yang diatofkan kepada al-amiruna itu juga rafa'nya dengan wawu. Ya hanya di sini itu ada ya yang dihapus sebagai penerapan kaidah i'lal karena asalnya an-nahi. Ya, ada ya di akhir. Kemudian wan nasbu wal jarru bil ya'i. Dan hukumnya jamak mudzakkar salim itu nasab dan jar dengan ya. Niyabatan 'anil fathati wal kasrati. Ya sebagai pengganti dari fathah dan kasroh. Karena hukum asal dari nasab itu adalah fathah dan hukum asal dari jar itu adalah kasroh. Ya, hukum asal nasab itu fathah, hukum asal jar itu kasroh. Ya. Maka pada jamak mudzakkar salim itu nasab dan jarnya dengan ya. Nahwu, ya contohnya syajja'tul amirina bil ma'rufi. Ya syajja'tul amirina bil ma'rufi. Ya, saya telah memberikan semangat kepada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Maka al-amirina itu adalah ya maf'ulun bihi untuk syajja'tu. Ya maf'ulun bihi itu mansub. Ya di sini tanda nasabnya itu adalah ya yang ada pada al-amirina.
Ya kemudian ya sallamtu 'alal amirina bil ma'rufi. Saya telah memberikan salam kepada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Maka al-amirina di sini itu majrur dengan huruf ala. Ya, dan tanda jarnya itu adalah ya. Kemudian kita lanjutkan walladzi yujma'u jam'a mudzakkarin salimin nau'ani. Ya, walladzi yujma'u jam'a mudzakkarin salimin nau'ani. Dan kata yang dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim itu ada dua jenis. Ya, atau ada dua macam. Ahaduhumal jamidu, ya, yang pertama, jenis yang pertama adalah al-jamid atau isim jamid, wal akharus sifatu. Ya, sedangkan yang kedua atau yang lain itu adalah sifat. Jadi yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu ada yang isim jamid, ada yang sifat. Kita lihat catatan kaki mengenai hal ini. Alismul jamidu, ya, apa yang dimaksud dengan isim jamid? Isim jamid huwallazi lam yu'khadh min ghairihi. Ya, huwallazi lam yu'khadh min ghairihi. Isim jamid merupakan ya isim atau kata yang tidak diambil dari selainnya. Artinya ya memang itu asal katanya seperti itu. Bukan merupakan derivasi atau turunan dari kata yang lain. Ya, itu yang isim jamid. Kemudian wasifatu, sedangkan yang dimaksud dengan sifat yal mushtaqul ladzi ukhidha min ghairihi. Ya, sifat itu adalah isim mushtaq. Ya, artinya itu diambil dari kata yang lain. Ya, dari fi'il madhi atau dari masdar. Fal awwalu mithlu, maka yang pertama yaitu isim jamid itu contohnya rajulin. Ya, rajulin, laki-laki, babin, ya, pintu atau bab, bayadin, ya, sesuatu yang putih, sesuatu yang putih. Maka rajulun, babun, dan bayadun itu adalah isim jamid ketika kata tersebut tidak berasal dari kata yang lain. Wathani mithlu, ya, dan yang kedua contohnya, yang kedua itu adalah sifat. Ya. Contohnya jalisun atau jalisin. Ya, mithlu jalisin. Ya, jalisun itu adalah ya, orang yang duduk. Itu isim mushtaq. Dia isim fa'il dari jalasa yajlisu. Kemudian maktubin. Ya, maktubin atau maktubun itu sesuatu yang ditulis. Ya, itu merupakan isim maf'ul dari kataba yaktubu. Maka ini juga isim mushtaq. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, contoh yang kedua itu adalah mudarrisin. Yang mudarrisin itu juga isim fa'il dari darrasa yudarrisu. Kemudian jamilin. Ya, jamilin itu adalah yang indah. Ini merupakan isim fa'il dari jamula yajmulu. Ya, dan isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fa'ilin. Maka ini juga merupakan isim mushtaq. Kita kembali ke atas. Fa in kana lismu jamidan fayushtaratu li jam'ihi khamsatu syurutin. Maka jika isimnya itu adalah isim jamid, maka disyaratkan ketika ingin dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu ada 5 syarat. Ya. Apa saja syaratnya? Ya, al-awwalu an yakuna alaman.
Isim jamid ketika ingin jamak dengan jamak mudzakkar salim, itu syarat yang pertama itu adalah isim tersebut harus berupa alam. Ya, harus berupa nama. Mithlu, contohnya Zaidin wa Khalidin. Ya, Zaidin wa Khalidin. Ya, baik Zaidun dan Khalid itu adalah nama orang yang sudah ma'ruf. Bi khilafi rajulin wa gulamin. Ya, berbeda dengan rajulin dan gulamin. Walaupun keduanya itu adalah isim jamid, tapi tidak atau bukan merupakan nama orang. Ya, rajulin seorang laki-laki, gulamin itu adalah seorang ya budak atau seorang anak laki-laki. Ya. Illa ya di sini an kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu in. Ya, sepertinya lebih tepat in ya. Illa in sughira. Melainkan jika isim jamid yang bukan nama tersebut itu ditasghir. Jadi tasghir. Ya, jadi rajulun ya nahwu rujailin. Ya, contohnya adalah rujailin. Rujailin itu mengikuti wazan fu'ailun untuk rajulun. Karena terdiri dari 3 huruf. Maka rujailun artinya ya laki-laki kecil. Ya. Ketika ditasghir itu dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Menjadi rujailuna. Mengapa? Fa'innahu yujma'u ya atau fa'innahu yujma'u li'annahu wasfun. Ya, rujailun itu dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena kata tersebut itu adalah kata sifat. Ya, menunjukkan laki-laki yang kecil. Ya, atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, li'annahu atau li'anna lismal musaghghara fi quwwatil wasfi. Ya, karena isim yang ditasghir itu menunjukkan ya penguatan sifat. Ya. Jadi karena itu menunjukkan sifat, ya kata atau isim jamid ketika ditasghir itu menunjukkan sifat, maka dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lanjutkan ats-tsani, syarat yang kedua, an yakuna limudzakkarin. Ya, isim jamid tersebut ya selain berupa nama itu harus berupa nama untuk mudzakkar, ya untuk laki-laki. Bi khilafi Zainaba wa Su'ada. Ya, berbeda dengan Zainab dan Su'ad. Ya, Zainab dan Su'ad itu sama-sama nama. Ya, tapi nama untuk perempuan. Karena itu tidak memenuhi syarat kedua ini, tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalitsu an yakuna li'aqilin. Ya, bahwa nama tersebut itu harus untuk yang berakal. Apa yang dimaksud dengan aqil di sini? Ai min jinsil uqala'i. Yaitu dari jenis, ya ini berarti aqil di sini adalah isim jenis. Ya, menunjukkan jenis dari yang berakal. Ya, artinya menunjukkan jenisnya, umum. Ya, sehingga fayashmalus shaghira wal majnuna. Karena ini merupakan isim jenis, aqil ini, maka ini mencakup ya anak kecil mungkin akalnya masih lemah atau belum berakal. Ya, dan al-majnun, orang yang gila. Ya, orang yang gila itu ya seharusnya tidak memiliki akal. Namun tetap orang, tetap manusia. Dan manusia itu adalah jenis yang berakal. Ya, jadi itu maksudnya aqilin di sini. Bi khilafi kamilin. Ya, berbeda dengan kamil. Ya.
Kamil apa? Alamin ala farasin. Ya, atau kalau dicatatkan dari Ibnul Jauzi, li'annahu alamun ala farasin. Karena kamil ini itu adalah nama untuk kuda. Artinya kalau kamil adalah nama untuk kuda, tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat yang keempat, ar-rabi'u an yakuna khaliyan min ta'it ta'nitsiz zaidati. Ya. Syarat yang keempat itu ya harus kosong atau tidak mengandung ta'nits tambahan. Ya. Artinya ya walaupun nama, kemudian juga nama untuk mudzakkar dan juga nama untuk manusia, tapi tidak boleh mengandung ta'nits tambahan. Bi khilafi Hamzata wa Talhata. Ya, berbeda dengan Hamzah dan Tolhah. Ya, Hamzah dan Tolhah itu walaupun nama untuk laki-laki dan juga untuk manusia, namun ada ta'nits tambahan di situ. Ya, sehingga Hamzah dan Tolhah tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian al-khamisu, syarat yang kelima, an yakuna khaliyan minat tarkibi. Ya, nama yang hendak dijamak mudzakkar salim, dijamak dengan jamak mudzakkar salim, itu harus kosong dari tarkib. Ya, artinya tidak boleh berupa susunan. Bi khilafi sibawaihi. Ya, berbeda dengan sibawaihi. Li'annahu murakkabun. Karena sibawaihi itu adalah murakkab. Ya, murakkab mazji di sini. Asalnya dua kata, namun ya kemudian digunakan sebagai satu kata. Ya. Atau kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, bi khilafi abdillahi. Ya. Maka abdullahi itu tarkib, ya idhofi, idhofah ya. Maka tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Sebagaimana sibawaihi juga tidak boleh. Karena kedua kata tersebut itu adalah tarkib. Kemudian di sini ya, dicetakan dari Ibnul Jauzi, contoh yang lain adalah ta'abbata syarron. Ya, ta'abbata syarron. Ya, ini nama. Ya, nama pena. Ta'abbata syarron itu ya merupakan nama pena dari penyair jahiliyah. Yang aslinya nama beliau adalah Thabit bin Jabir. Ya. Maka ta'abbata syarron yaitu ya seperti dari fi'il dan juga ya fa'il tersembunyi, kemudian maf'ul bih. Ya, seperti jumlah. Namun ternyata digunakan sebagai nama orang. Ya, li'annahu murakkabun. Karena Abdullahi dan ta'abbata syarron itu murakkab. Maka tidak mungkin dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Wa minal amtsilatil jami'ati lisyuruti, dan contoh-contoh yang mengumpulkan syarat-syarat tadi, kelima syarat tadi, yaitu fazal aliyuna. Ya, fazal aliyuna. Para ali tersebut itu ya menang. Ya, telah menang para ali tersebut. Tapi kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, fazal Muhammaduna. Ya, para Muhammad tersebut ya telah sukses. Maka baik al-aliyuna dan al-muhammaduna itu mencakup atau mengumpulkan 5 syarat tadi. Ya, Ali dan Muhammad itu nama untuk laki-laki, kemudian nama untuk manusia ya berakal, tidak ada ta'nits dan bukan berupa tarkib, ya bukan berupa tarkib, bukan berupa susunan. Ya, maka karena memenuhi kelima syarat tersebut, di sini al-aliyuna atau al-muhammaduna
itu sebagai fa'il dari faza, sehingga marfu dengan wawu. Nah, perhatikan di sini ya, al-aliyuna atau al-muhammaduna itu ada al di situ. Ya. Padahal kalau mufrad itu faza aliyun atau faza muhammadun. Ya, namun nama alam itu ketika dijadikan mutsanna atau jamak menjadi muhammadani dan muhammaduna, itu tidak lagi menjadi isim yang ma'rifah. Ya, akan tetapi menjadi isim yang nakirah. Ya. Karena nakirah untuk memakrifatkannya perlu ada al yang masuk. Ya, kalau faza aliyuna itu nakirah. Maka untuk memakrifatkannya dimasukkanlah al di situ. Kemudian ya hannatul aliyina, atau kalau diceritakan dari Ibnul Jauzi hannatul muhammadina. Ya, saya mengucapkan selamat pada para Muhammad atau para Ali. Ya, karena itu di sini ya al-aliyina dan al-muhammadina itu adalah maf'ul bih untuk hannatu. Maka dia mansub dengan ya. Kemudian marortu bil aliyina, atau kalau diceritakan dari Ibnul Jauzi marortu bil muhammadina. Maka al-aliyina dan al-muhammadina itu majrur dengan huruf jar ba. Ya, karena itu tanda jarnya adalah ya. Kemudian mengenai sifat, wa in kana lismu sifatan, ya, adapun kalau isimnya itu adalah sifat, ya tadi pertama isim jamid, namun kalau misalnya isimnya adalah sifat, fayushtaratu fi jam'ihi sittatu syurutin. Maka ketika sifat tersebut ingin dijamak dengan jamak mudzakkar salim, maka disyaratkan 6 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna sifatu limudzakkarin. Ya, sifat tersebut harus sifat untuk mudzakkar. Bi khilafi haidin wa murdi'in. Ya, itu berbeda dengan haid, ya haidin dan murdi'in. Ya haidin dan murdi'in, walaupun tidak ada tak marbuthah di situ, itu khusus untuk wanita. Ya haidin adalah yang haid, ya. Kemudian murdi'in adalah yang menyusui. Dan yang haid dan menyusui itu hanyalah wanita. Maka tidak boleh ya dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ats-tsani, syarat yang kedua, antakuna sifatu li'aqilin. Ya, seperti tadi, bahwa sifat itu harus merupakan sifat untuk yang berakal atau manusia di sini. Bi khilafi sahilin. Ya, maka itu berbeda dengan sahilin. Ya, tidak seperti sahilin. Sifatin lil khisani. Atau sifatun lil khisani. Sahilin itu adalah sifat namun untuk kuda. Ya, untuk kuda. Yaitu yang meringkik. Kemudian ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, antakuna khaliyatan minat ta'i. Ya, bahwa sifat tersebut itu harus ya kosong dari ta. Ya, tidak mengandung ta. Bi khilafi, ya tidak seperti qaimatin wa shaimatin. Ya, qaimatun yaitu wanita yang berpuasa, dan shaimatun. Ya, wanita yang qaimatun itu adalah wanita yang berdiri atau wanita yang salat malam, dan shaimatun itu adalah wanita yang berpuasa. Ya, maka baik qaimatun dan shaimatun itu tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena ada tak di akhir. Atau kalau diceritakan dari Ibnul Jauzi, contoh yang diberikan adalah allamatun. Ya, allamatun.
yaitu sighah mubalaghah. Ya, mengikuti wazan fa'al. Jadi orang yang sangat berilmu. Nah, kemudian ada tak tambahan yang juga merupakan bentuk mubalaghah. Ya, maka allamatun itu tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Atau da'iyatun. Ya, da'iyatun. Orang yang menyeru. Ya, maka tak di sini itu bisa jadi untuk wanita atau kalau untuk laki-laki itu bentuk mubalaghah. Ya, da'iyatun, orang yang menyeru. Maka baik allamatun dan da'iyatun itu tidak dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena dia mengandung tak tambahan di situ. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, syarat yang keempat, alla takuna sifatu ala wazni af'ala. Ya. Sifat tersebut itu tidak boleh mengikuti wazan af'alu, ya, atau af'alu saja, ya. Ala wazni af'alu. Tidak boleh sifat tersebut mengikuti wazan af'alu. Alladhi mu'annathuhu fa'la'u. Ya, alladhi mu'annathuhu fa'lahu. Ya, sifat tersebut tidak boleh mengikuti wazan af'alu, yang mu'annathnya itu adalah mengikuti wazan fa'la'u. Ya, mithlu atau bikhilafi, kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, mithlu, ya. Akhdaru. Ya, akhdaru. Ya, tidak seperti akhdaru. Ya, yang hijau. Itu mengikuti wazan af'alu. Maka akhdaru tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian al-khamisu, syarat yang kelima, alla takuna sifatu ala wazni fa'lanu. Sifat tersebut tidak boleh mengikuti wazan fa'lanu. Ya, fa'lanu merupakan wazan untuk sifat juga, alladzi mu'annathuhu fa'la. Ya, fa'lanu itu bentuk mu'annatsnya adalah fa'la. Ya, bi khilafi, ya, atau kalau diceritakan dari Ibnul Jauzi, mithlu, ya, sakronu. Sakronu, yaitu yang mabuk. Maka sakronu di sini tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim karena dia mengikuti wazan fa'lanu. Kemudian syarat yang keenam atau syarat yang terakhir, alla takuna sifatu mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannatsu. Jadi syarat yang keenam itu bahwa sifat tersebut itu tidak boleh sifat atau tidak boleh berupa sifat yang sama-sama dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Ya, ada sifat yang itu dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Maka kata seperti itu tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya, bi khilafi, atau kalau diceritakan dari Ibnul Jauzi, mithlu saburin wa jariyahin. Ya, sabur itu adalah yang penyabar dan jariyahin itu adalah yang terluka. Maka saburun dan jariyahun itu dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Maka kedua kata tersebut tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa minal amthilatil jami'ati lisyuruti, dan dari atau di antara contoh-contoh yang mengumpulkan syarat tersebut, ya, yaitu aflahal mustaghfiruna. Aflahal mustaghfiruna. Ya, beruntung orang-orang yang beristighfar. Maka al-mustaghfiruna itu mengumpulkan keenam syarat tersebut. Ya, yaitu pertama sifat. Ya, sifat. Karena ini isim mushtaq.
yaitu isim fa'il dari istaghfara yastaghfiru. Kemudian juga untuk mudzakkar. Dan juga sifat untuk yang berakal. Kemudian tidak mengandung ta, kemudian tidak mengikuti wazan af'alu, tidak juga mengikuti wazan fa'lanu, dan juga mustaghfirun itu khusus hanya untuk mudzakkar saja. Maka al-mustaghfiruna itu dapat dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Di sini kedudukannya sebagai fa'il, maka dia marfu' dengan wawu. Atau atsaballahul mustaghfirina. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beristighfar. Maka al-mustaghfirina itu maf'ulun bihi, dia nasab atau mansub dengan ya. Atau athnallahu 'alal mustaghfirina. Ya, Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Maka al-mustaghfirina itu majrur dengan huruf jar 'ala. Maka dia ya majrur dengan ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, farihal mukhallafuna. Ya, orang-orang yang ditinggal ya atau tidak ikut perang itu merasa bergembira. Maka al-mukhallafuna juga mengikuti syarat tadi. Ya, keenam syarat tadi. Yaitu sifat untuk laki-laki, untuk yang berakal, tidak mengandung ta, tidak mengikuti wazan af'alu, tidak mengikuti wazan fa'lanu, dan khusus untuk mudzakkar. Ya. Maka al-mukhallafuna yaitu isim maf'ul dari khallafa yukhallifu itu di sini sebagai fa'il dari fariha. Maka di sini marfu' dengan tanda wawu. Ya, kita lihat catatan kaki, ini merupakan ya di surat At-Taubah ayat ke-81. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, yaitu dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka al-muhsinina yaitu isim fa'il dari ahsana yuhsinu itu merupakan maf'ulun bihi dari yuhibbu. Sehingga mansubnya dengan ya. Ya, kita lihat kembali catatan kaki, itu ada di surat Ali Imran ayat ke-134. Ya, kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, maka di sini al-mu'minina yaitu isim fa'il dari amana yu'minu itu majrur dengan huruf jar ba. Maka ya dia tanda jarnya adalah dengan ya. Yang kita lihat catatan kaki ada di surat Al-Ahzab ayat ke-43. Nah, di sini ya perhatikan di akhir subbab ini, ya selesai di sini, di cetakan yang ada di hadapan kita. Padahal biasanya, Syekh Abdullah Al-Fauzan itu di setiap selesai subbab itu menjelaskan makna dari baitnya. Nah, ini yang hilang dari cetakan ini. Sedangkan di cetakan dari Ibnul Jauzi ada. Ya, karena itu, ya walaupun sekarang mungkin Dalilus Salik itu agak sulit ya dicari, dan harganya juga cukup mahal, tapi kita memohon bantuan kepada Allah ya supaya dapat memiliki kitab ini. Ya. Ya, semoga dengan memiliki dan membeli kitab ini, yaitu Dalilus Salik, itu ya, kita mendapatkan keberkahan pada ilmu kita. Maka di sini saya akan membacakan ya yang ada di cetakan dari Ibnul Jauzi. Wa hadza ma'na qawlihi warfa' biwawin ila akhirih.
Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, warfa' biwawin, ya sampai selesai. Ya rofa'kanlah dengan wawu sampai selesai. Ai irfa' bil wawi niyabatan anid dhammati. Yaitu rofa'kanlah dengan wawu sebagai pengganti dhammah. Wa biya jarur niyabatan anil kasroti. Ya dan jarkanlah dengan ya sebagai pengganti kasroh. Wansib biha aidon. Ya dan nasabkanlah dengan ya juga. Niyabatan anil fathati. Yaitu nasabkanlah dengan ya sebagai pengganti fathah. Wa qawlihi, ya wa qawlihi wa biya, ya dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dengan ya maqsurun lid darurati. Dijadikan isim maqsur. Ya itu asalnya ada hamzahnya di akhir, ya mamdud. Yaitu wabiyain asalnya. Namun karena darurat syair, itu dijadikan maksur, dihilangkan hamzahnya. Karena darurat syi'riyah. Nabiya ini muta'alliqun bijarur muqaddamun alaihi. Itu jar majrur yang ya terikat dengan ujrur. Ya jarkanlah. Yang biya itu didahulukan. Karena biasanya ujrur wansib biya. Tapi di sini didahulukan biya jarur wansibi. Wa qawlihi, ya dan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, salima jam'i, ya salima jam'i, min idhafati sifati ila mausufiha. Ini termasuk pembahasan atau termasuk bab mengidhofahkan sifat kepada mausufnya. Ya, mengidhofahkan sifat kepada mausufnya. Ya, terkadang dalam bahasa Arab ada susunan seperti ini, yang asalnya sifat dan mausuf itu didatangkan dalam bentuk idhofah. Wal aslu, dan aslinya jam'u amirin wa mudhnibinis salimi. Ya, jam'u amirin wa mudhnibinis salimi. Yaitu jamak untuk amir dan mudhnib. Yang keduanya itu selamat ketika dijamakkan. Wa asyara bi amirin ilal alami. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala amirin itu mengisyaratkan kepada jenis alam atau nama. Wa bimudhnibin lis-sifati. Dan beliau mengisyaratkan dengan kata mudhnibin itu kepada sifat. Waqtafa bihima 'anisyuruti talaban lil-ikhtisari. Dan beliau rahimahullah itu mencukupkan dengan dua kata ini, yaitu amirun dan mudhnibun, atau beliau itu ya tidak menyebutkan ya iktafa'an talaban lil-ikhtisari. Jadi beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan syarat-syarat tadi, yaitu 5 syarat untuk isim jamid dan 6 syarat untuk sifat. Mengapa? Ya talaban lil-ikhtisari. Karena ada tuntutan atau beliau menginginkan bahwa al-khulasah ini dalam bentuk yang ringkas. Ya, jadi karena ringkasan, beliau tidak menyebutkan syarat-syarat tersebut. Wa bi shibahidzaini, dan beliau mengisyaratkan dengan kata shibahidzaini ini ila ma ashbahahuma min kulli alamin wa sifatin bisyurutil madhkurati. Ya, dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala shibahidzaini, itu beliau mengisyaratkan kepada kata-kata yang serupa dengan dua kata tersebut, yaitu amirun dan mudhnibun. Ya, ini menunjukkan bahwa itu mengisyaratkan yang serupa ya dari sisi alamun, ya nama, dan sifat, ya, dan juga sifat bisyurutil
madhkurati. Ya, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.